Selamat datang di channel Sang Penyair, channel yang membahas tentang kehidupan akhir zaman dan berbagi syair-syair kehidupan. Ketika pada tanggal 21 Juni 1970, secara lahir aku dinyatakan meninggal dunia, maka sesungguhnya aku memasuki dunia kegaiban. Aku bersama dengan para kekasih-kekasih Allah yang juga sudah dinyatakan meninggal dunia. Akan tetapi juga ada kekasih-kekasih Allah yang pada masa itu belum meninggal dunia dan masih hidup layaknya umat pada umumnya. Aku bersama mereka untuk mendapatkan petuah-petuah dan wejangan-wejangan mengenai catatan kehidupan masa laluku, baik itu catatan sebelum terlahir sebagai Kusno Sajid, hingga ketika terlahir sebagai Kusno Sajid, hingga ketika mencapai gelar sebagai Sang Soekarno. Dalam petuah-petuah dan wejangan-wejangan tersebut dikupas secara menyeluruh sesuai tahapan-tahapan kehidupan yang aku alami, baik itu merupakan catatan yang baik maupun catatan yang kurang baik menurut analisis para sesepuh semuanya. Baik itu catatan tentang kehidupan Karno, putra Pandawa, dalam lakon kehidupan, hingga sampai catatan kehidupan di masa dan waktu yang akan datang sebagai Sang Adil, sesuai dengan yang telah tertulis dalam kitab-kitab. Di antara kitab-kitab yang telah menyebutkan perjalanan hidupku adalah kitab yang berasal dari Rasulullah Muhammad SAW, yang diambilnya oleh beliau dari Lauhil Mahfud. Kemudian antar zaman sesudahnya dijadikannya lah kitab tersebut oleh para waliullah sebagai rujukan bahan penelaahan tentang kejadian-kejadian akhir zaman. Sepanjang waktu itu tanpa jeda sama sekali, aku menerima wejangan-wejangan dan petuah-petuah serta pembacaan kitab-kitab oleh yang empunya kitab, agar memahami perjalanan hidupku, baik dari sebelum masa kehidupanku sebagai Sang Soekarno, hingga sampai perjalanan hidupku di masa yang akan datang. Semuanya betul-betul dikupas secara tuntas, hingga aku mencapai pemahaman jati diri yang sesungguh-sungguhnya. Untuk itulah aku sungguh sangat ingat tentang apa-apa yang terjadi pada diriku di semua zaman kehidupanku. Aku masih ingat betul bagaimana Sang Krishna bercerita dan membacakan kitab tentang Mahabharata dan Bharatayuda. Aku masih ingat betul seluruh kitab Musarar yang dikisahkan dan diceritakan serta dibacakan oleh Gusti Mahaprabu Sri Aji Jayabaya. Semuanya masih aku ingat dengan seksama. Dan setelah itu maka aku dibimbing oleh para kegaiban untuk memasuki Gua Garbo Sang Titisan Dewi Kunti, yang tiada lain adalah yang telah melahirkan aku dalam kelahiranku di zaman ini. Ketika aku sudah berada dalam kandungan sang ibu, maka aku pun masihlah tetap diajak ke sana kemari oleh para sesepuh untuk melihat dan mengerti perkembangan zaman. Untuk itulah kemudian diceritakan oleh sang ibu ketika aku sudah terlahir, bahwa ketika aku dalam kandungan sang ibu, maka tidaklah tetap kandungan itu karena sering menghilang. Kemudian terlahirlah diriku hingga sampai sekarang ini, dan aku dikatakan sebagai manusia setengah dewa, karena kehidupanku ini adalah kehidupan yang berada dalam dua sisi kehidupan. Dalam sisi lahir aku hidup sebagai manusia pada umumnya, akan tetapi aku juga hidup dalam kegaiban, sebagaimana aku mengetahui akan hal-hal yang terjadi yang tidak diketahui oleh orang pada umumnya. Dan dua sisi kehidupan itu berjalan secara bersamaan, sehingga kadang ada banyak orang melihatku berada di suatu tempat, akan tetapi yang lainnya pula melihat dengan nyata bahwa aku tengah bersamanya.
Hal ini tentu saja membingungkan bagi siapa saja yang tidak memahami hasanah dunia, ilmu kehidupan tentang kegaiban. Yang perlu aku jelaskan bahwa memang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah sumber ilmu yang tidak akan habis untuk ditulis. Untuk itulah jangan mengambil kesimpulan sebelum melakukan penelitian dan penelaahan lebih mendalam akan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun atau oleh apapun jua. Dan janganlah dikatakan aku ini sebagai siluman atau sebangsa apapun tanpa mengerti kejadian yang sebenar-benarnya. Aku ini tetaplah sebagai manusia. Aku ini tetaplah sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dititahkan sebagai manusia. Dan itu tidak akan berubah sama sekali, karena memang ketetapanku adalah sebagai manusia. Tentu masalah manusia setengah dewa yang aku sampaikan tersebut, maka harap dikaji lebih mendalam agar menemukan tentang kebenaranku sebagai Insinyur Soekarno. Aku Sang Soekarno mencatatkan dalam tulisanku tentang kebenaran kisah dan sejarah, serta riwayat kehidupanku, agar setiap orang tidak salah menafsirkan tentang diriku yang memang Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak tidak sama atau berbeda dengan yang lainnya di beberapa sisi kehidupan. Yang demikian itu untuk memperjelas fakta-fakta kehidupan yang berkaitan dengan sisi kehidupan kegaiban yang memang sulit untuk bisa difahami oleh semua orang, kecuali melalui pembelajaran dan pemahaman serta penelaahan kitab-kitab yang mengupas masalah tersebut, atau bahkan menanti hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa dan faham dengan yang dikatakan gaib. Dan aku adalah orang yang pada saat ini tengah menjalani dua sisi kehidupan tersebut dengan nyata. Aku katakan seperti itu tentang sisi-sisi perbedaan hidup dan kehidupan yang aku jalani dan yang orang jalani adalah di mana aku adalah orang yang telah dikatakan meninggal dunia, akan tetapi bahwa aku masihlah ada dan tetap sama seperti dulu, baik dari segalanya. Bentuk, rupa, dan wajah serta kemampuan dan ingatan, semuanya akan hal itu masihlah utuh semua tanpa kecuali. Sementara orang lain hanya ingat akan kejadian-kejadian di masa hidup yang sedang dijalaninya. Ia tidak pernah mengerti dan mengetahui tentang apa-apa perihal apakah dia itu hidup yang merupakan bagian daripada masa lalu, ataukah ia hidup hanya pada masa satu dekade zaman, ataukah ia hidup yang merupakan bagian daripada kehidupan masa lalu dan bersalin raga atau berubah bentuk dan wajah, ataukah masih banyak lagi bagian-bagian yang harus dipelajari hidup seseorang itu sendiri. Perbedaan-perbedaan ini yang membedakan orang lain dengan diriku, sehingga dikatakan manusia setengah dewa. Aku Insinyur Soekarno yang sebentar lagi menunggu waktu yang tepat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk naik lagi di mimbar podium bangsa dan negara dan akan bergelar paduka yang mulia Insinyur Soekarno adalah satu ketetapan nama, orang, bentuk, rupa, dan wajah dari satu orang dan satu kehidupan. Dan karena ketika saatnya aku muncul, maka orang bisa melihat dengan jelas bagaimana bentuk, rupa, dan wajah seorang Soekarno yang dulu melangkahkan kaki di Istana Negara Republik Indonesia. Tentu antara dulu dan sekarang tidak akan ada yang berbeda sama sekali. Itulah yang dikatakan bahwa aku ini adalah Sang Soekarno. Aku inilah yang pernah diaku-aku oleh beberapa orang demi sebuah popularitas diri. Kisah sejarah dan catatan yang seperti ini akan memberikan penjelasan kepada semuanya tentang kebenaran yang sebenar-benarnya. Sebagai catatan kebenaran,
maka aku sampaikan bahwa segala yang berkaitan dengan diriku, baik itu mulai dari pengagem, pusaka-pusaka, dokumen negara yang berupa bendera pusaka merah putih, buku-buku Soekarno, memo kepresidenan, dan harta-harta amanah yang memang berada dalam kekuasaanku dan berada di bawah stempelku akan kita keluarkan dan kita cairkan pada saat aku telah kembali ke mimbar kenegaraan negara Republik Indonesia. Setelah aku jelaskan dan aku terangkan tentang diriku dalam kebenaran yang sebenar-benarnya, maka sudah tidak ada lagi keraguan bagi siapapun rakyat Indonesia yang masih mempercayai dengan keyakinan yang tulus kepadaku sebagai Insinyur Soekarno yang akan segera kembali berdiri dengan tegak seperti dulu kala sebagai sang nasionalis yang sejati dan sebagai negarawan yang meletakkan dasar hukum kenegaraan bagi negara Republik Indonesia. Dengan demikian, atas telah ditulisnya catatan ini, maka akan segera bergaung gema-gema kebangkitan bagiku sang Soekarno, sang proklamator, sang adil yang akan membawa keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah catatanku sang Soekarno yang menjalani kehidupan dalam dua dimensi dan dua sisi kehidupan yang dijalaninya secara bersamaan atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk segera menata kembali kehidupan zaman menuju zaman yang gemilang, adil dan makmur merata seluruh rakyat Indonesia. Sebuah kebenaran haruslah dicatat dan ditulis dengan benar, agar tidak menyesatkan bagi siapa saja, serta tidak menimbulkan kontroversi, tanggapan-tanggapan orang tentang kehidupan. Waktu pasti akan membuktikan kebenaran yang sebenar-benarnya itu akan tampak dan terlihat jelas sebagai kebenaran yang tidak bisa diperbantahkan. Karena sesungguhnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuka tabir-tabir tentang kegaiban secara nyata dalam pandangan kehidupan umat manusia yang menjalani hidup secara nyata pula. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha berkehendak dengan kehendak yang tidak bisa dihalangi oleh apapun dan oleh siapapun juga. Itulah yang harus difahami atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memang tidak terbatas. Begitu juga akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkehendak kepada diriku dengan segala kehendaknya. Aku, Insinyur Soekarno, adalah orang yang hidup dalam satu tujuan, satu perintah, satu keinginan, adalah yang taat kepada apa-apa yang ada di langit, serta dalam satu tujuan dan perintah yang maha agung, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadilah aku ini sebagai orang yang keras dalam menerapkan hukum dan peraturan serta perundang-undangan bagi kehidupan rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Karena watakku adalah demikian, maka bagi siapa saja yang menentangku dalam menegakkan keadilan, tentu akan aku libas demi kepentingan dan nasib rakyat, bangsa dan negara. Segalanya aku persembahkan untuk kepentingan bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Karena tiada yang bisa aku pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali rakyat, bangsa dan negaraku tercinta ini. Semoga waktu segera menghampiri dan menuntunku menuju kejayaan bangsa dan negaraku. Aku, Insinyur Soekarno, yang terus hidup melangang dunia sebagai Ratu Lelono, mencari kebenaran diri dalam amanah langit, melihat setiap kejadian antara yang baik dan benar, serta kejadian yang tidak baik dan tidak benar pula, mencari bekal untuk kejayaan rakyat, bangsa dan negaraku, Republik Indonesia. Sampai sudah tidak terasa bahwa aku telah menempuh perjalanan waktu yang panjang hingga sampai sekarang. Di sepanjang waktu dan tahun yang aku lewati tersebut, banyak sekali hal yang terjadi dengan berbagai cerita,
senang, bahagia, dan kesedihan. Ada banyak orang yang membantuku, juga ada banyak orang yang mengkhianatiku. Ada banyak orang yang menyanjungku, juga ada banyak orang yang mencibir dan mencemoohkanku. Segala peristiwa silih berganti dan terus berputar, mengelilingi waktu yang terus berjalan. Aku dan semua orang yang bersamaku terus berjuang dan terus berjuang, tanpa mengerti dan mengetahui sampai kapan perjalanan pengasingan ini akan berakhir. Aku tidak pernah merasa lelah, dan juga mereka semua tetap yakin, dengan keyakinan yang seyakin-yakinnya, akan tiba waktu bagi datangnya kemerdekaan atas ujian yang sedang dijalani. Segala peristiwa terus silih berganti, setiap hari terus berharap dan bermunajah, serta memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang hari kemerdekaan. Keyakinan dan kepastian atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuat diri selalu dalam kekuatan iman untuk menyelesaikan lakon perjalanan ini. Setiap hari aku menulis dan terus menulis tentang apa-apa yang aku pikirkan bagi bangsa dan negaraku serta rakyat. Pikiranku terus berjalan dan melaju bersama waktu. Menulis dan terus menulis menjadi rutinitas yang hampir seperti tidak terkendali. Menulis tentang catatan perjalanan bangsa, tentang hukum, aturan, dan perundang-undangan, tentang gejolak api revolusi, tentang perubahan, tentang semangat gelora nasionalisme, tentang perjalanan sufi dan tasawuf, tentang kehidupan kegaiban, dan tentang semua yang bisa aku tulis dan ingin aku menulisnya. Dan juga termasuk tulisan ini sebagai catatan perjalanan kehidupanku Sang Soekarno, yang aku berikan kepada sang penyair untuk memberikan pemahaman kepada semua orang yang ingin mempercayainya bahwa sesuatu itu akan terjadi sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Inilah catatan dan kisahku Insinyur Soekarno, yang masih menjadi catatan dan kisah yang asing serta kisah lakon perjalanan yang tersamarkan. Namun sebentar lagi gema suaraku Insinyur Soekarno akan menggemuruh memenuhi langit angkasa. Dan harapanku yang ingin aku tulis sebagai penutup dari rangkaian tulisanku ini adalah bahwa semoga catatan dan tulisanku ini bisa memberikan penjelasan dan keterangan bagi semuanya, serta memperoleh penerangan secara ilmiah baik dari segala unsur ilmu. Karena aku ini adalah hal yang nyata, maka akan terbukti kebenarannya secara nyata pula. Dulu semua rakyat di negeri ini telah menyebutku dengan sebutan Paduka Yang Mulia Insinyur Soekarno. Maka sebentar lagi akan menyebutku dengan sebutan Paduka Yang Mulia Insinyur Soekarno pula. Dan aku tetaplah satu dalam satu ketetapan, yaitu aku, Sang Soekarno, Presiden Republik Indonesia yang pertama, dan akan kembali berkuasa demi kejayaan Nusantara Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, merdeka.